Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatina. Saya mahasiswa dari Stikes Sekolah Sakti Pariaman di program studi S1 Keperawatan tingkat 1 di mata kuliah Keperawatan Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep istirahat dan tidur. Baiklah, video ini akan kita mulai dengan materi pertama, yaitu pengertian istirahat dan tidur. Istirahat merupakan keadaan rileks di mana kita merasakan kesantaian terhadap diri kita, otot-otot dalam tubuh tanpa adanya tekanan emosional dan perasaan gelisah. Sedangkan tidur merupakan suatu keadaan tidak sadar di mana persepsi dan reaksi individu itu menurun atau menghilang. Selanjutnya yaitu fungsi istirahat tidur. Pertama, regenerasi sel-sel tubuh yang rusak menjadi baru. Kedua, menambah konsentrasi dan kemampuan fisik. Ketiga, memperlancar produksi tubuh. Keempat, memelihara fungsi jantung. Kelima, mengistirahatkan tubuh. Keenam, menyimpan energi. Dan ketujuh, meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah mekanisme tidur. Mekanisme tidur ini memiliki beberapa teori dan pendapat para ahli. Teori pertama yaitu teori CMX, di mana menurut teori ini peningkatan CO2 menyebabkan rasa ngantuk. Sedangkan menurut para ahli neurofisiologis, di mana sekresi hormon serotonin yang menyebabkan rasa ngantuk. Dan ketiga yaitu teori feedback, di mana kelemahan sel-sel saraf yang menyebabkan rasa ngantuk. Selanjutnya yaitu tanda-tanda menjelang tidur, di mana pertama kita merasakan pernafasan lambat, kedua otot rileks, ketiga menguap, dan keempat suhu badan menurun. Selanjutnya yaitu tahap-tahap tidur. Dalam tahap tidur kita memiliki dua jenis tidur, yaitu tidur REM dan tidur non-REM. Tidur REM merupakan tidur dalam kondisi aktif atau tidur produk total yang bersifat nyenyak dan kedua bola mata mulai aktif. Dan kedua yaitu tidur non-REM, di mana tidur ini mulai merasakan kenyamanan dan dalam. Dalam tidur non-REM ini kita menjumpai beberapa tahap untuk bisa terjadinya proses tidur dalam keadaan nyenyak dan dalam. Yaitu tahap pertama merupakan tahap transisi, di mana seseorang beralih dari sadar menjadi tidur. Tahap kedua yaitu tahap tidur ringan dari proses tubuh yang terus menurun. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, di mana tahap ini fisik lemah dan mulai. Tahap keempat yaitu tahap di mana seseorang berada dalam keadaan rileks atau jarang bergerak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi istirahat dan tidur. Faktor pertama yaitu adanya status kesehatan. Dalam istirahat tidur, kesehatan sangat berpengaruh. Karena apa? Jika kondisi kita saat itu berada dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu akan berpengaruh terhadap tidur kita, yang membuat tidur kita merasa ketidaknyenyakan dalam tidur. Begitupun sebaliknya, jika kondisi kita saat itu berada dalam kondisi yang sehat, maka itu akan membuat tidur kita nyaman dan nyenyak. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk tidur. Karena apa? Jika kita tidur di dalam kondisi yang tidak bising atau yang tentram, maka itu akan menjadikan tidur kita nyenyak dan nyaman. Begitupun juga sebaliknya, jika kita tidur dalam keadaan bising, maka itu akan mengganggu tidur kita. Selanjutnya adalah stres psikologi, di mana cemas atau depresi akan menyebabkan gangguan pada frekuensi tidur. Hal ini disebabkan pada kondisi cemas yang meningkat atau neuropenefrin darah melalui sistem saraf simpatis. Selanjutnya adalah diet atau nutrisi. Terpenuhnya kebutuhan nutrisi yang cukup dapat mempercepat proses tidur. Jika nutrisi kita dipenuhi dengan kafein atau nutrisi kita tidak cukup, seperti kita mengkonsumsi kafein atau alkohol, itu akan dapat mengganggu tidur kita. Selanjutnya yaitu adanya gaya hidup. Dengan kelelahan dapat mempengaruhi tidur seseorang. Karena apa? Kelelahan tingkat menengah seseorang dapat tidur dengan nyenyak. Begitupun sebaliknya, jika dia mengalami kelelahan yang begitu dahsyatnya atau begitu berlebihan, maka akan menyebabkan periode tidur REM lebih pendek. Selanjutnya adalah adanya obat-obatan. Beberapa jenis obat yang dapat mempengaruhi proses tidur. Jenis golongan obat diuretik
teoretik menyebabkan seseorang insomnia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan tidur rata-rata per hari, di mana pada bayi baru lahir yaitu 14-18 jam per hari atau dengan rata-rata 45-60 menit. Yang kedua yaitu bayi sampai dengan 1 tahun rata-rata tidur 12-14 jam per hari, 20-30% REM. Selanjutnya yaitu toddler 1-3 tahun, di mana lama waktu tidur sampai 11-12 jam per hari dengan 25% REM. Selanjutnya itu prasekolah lebih kurang 11 jam per hari dengan 20% tidur REM. Usia sekolah 10 jam per hari dengan 18,5% REM. Dewasa muda 7-8 jam per hari dengan 20-25% tidur REM. Dewasa menengah lebih kurang 7 jam per hari dengan 20% REM, di mana saat usia ini kita akan merasakan sulitnya tidur. Selanjutnya itu pada dewasa tua, di mana lebih kurang 6 jam per hari dengan 20-25% tidur REM. Selanjutnya yaitu gangguan tidur yang sering terjadi. Yang pertama adalah adanya insomnia, yang merupakan suatu ketidakmampuan untuk tidur dengan kualitas yang adekuat, di mana insomnia ini ditimbulkan oleh ketidaknyamanan secara fisik karena stimulasi mental. Kedua, hipersomnia, di mana merupakan tidur yang berlebihan sepanjang hari, umumnya pada masalah psiko atau fisiologi. Ketiga, ada narkolepsi, di mana gangguan yang bersifat kronis yang ditandai dengan tidur yang tidak terkendali. Keempat, sleep apnea, di mana seseorang yang mengalami sleep apnea ini akan mengalami ngantuk atau kesulitan bernafas dan mengantuk sepanjang hari. Yang kelima yaitu parasomnia, di mana perilaku seseorang yang tiba-tiba terbangun saat tidur. Parasomnia ini merupakan tidur yang sangat mengganggu pola tidur seseorang. Baiklah, itulah yang dapat saya berikan dan saya jabarkan materi tentang istirahat dan tidur. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam penyampaian kata atau penyampaian materi. Saya mohon maaf, saya sedang berada di dalam fase belajar. Dengan itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.